Dihadang warga, pengukuran tanah sengketa di 16 Ulu Palembang dibatalkan. KPU Sumsel tetapkan Herman Deru Ciujang paslon gubernur dan wakil gubernur terpilih. PSSI resmi umumkan Patrick Kluivert pelatih timnas Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Surabiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasa di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara. Sejumlah warga Kelurahan 16 Ulu Palembang menghadang petugas Badan Pertanahan Nasional yang akan melakukan pengukuran ulang lahan sengketa. Aksi ini dilakukan karena warga menilai pengukuran yang dilakukan salah objek. Kita lihat betul itu. Kau tidak kenal hukum, kau kuasa hukum. Kamu tuh bisa tak bikin. Proses pengukuran ulang tanah sengketa seluas 6,1 hektar di Jalan Pertahanan, Kelurahan 16 Ulu Palembang, Kamis 9 Januari 2025 diwarnai adu mulut antara penggugat dan kuasa hukum tergugat. Warga menghadang petugas dengan memasang spanduk dan pagar portal di lokasi. Kuasa hukum penggugat mengatakan tanah tersebut adalah milik sah klien mereka, dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan kemenangan di tingkat kasasi. Nah, sekarang bagaimana? Sudah diukur, sidang lapangan tanahnya di situ. BPN ngukur. Kalian tidak ada komen. Waktu ada pengukuran di lapangan, polisi hadir, BPN hadir, jaksa, hakim hadir. Kalian tidak komentar karena merasa kalian menang. Ternyata kalian kalah. Nah, setelah kalian kalah, alibi kalian balik lagi yang lain. Letak tanah di mana? Salah letak. Itulah hari-hari. Namun kuasa hukum tergugat membantah klaim tersebut. Ia menyebut penggugat salah menggugat objek tanah karena SHM yang dimiliki penggugat berada di Kelurahan 8 Ulu, sementara tanah yang disengketakan berada di Kelurahan 16 Ulu. Sebagian tanah ini sudah menjadi hak milik warga yang membelinya dari tergugat secara sah. Tadi udah diminta sertifikat. Ini ditunjukin. Masih nama Mansur, sertifikat itu. Berarti kan lucu. Masa Mansur ada di 8 Ulu, masa ada Mansur pecahannya di 16 Ulu. Oh, artinya sertifikat tadi terletak wilayahnya di 8 Ulu. Betul. Berarti salah wilayah nih, Bu. Jadi BPN itu melakukan pemecahan kekeliruan, ditaruhlah di wilayah 16 Ulu. Akibat ketegangan ini, pengukuran ulang yang seharusnya dilakukan BPN Palembang akhirnya ditunda. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, KPU Sumatera Selatan resmi menetapkan Herman Deru dan Ciujang sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini unggul dengan perolehan suara sebanyak 51,62% dari total suara sah. Pasangan Herman Deru dan Ciujang resmi ditetapkan KPU Sumatera Selatan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini unggul dengan perolehan 2.220.437 suara atau 51,62% dari total suara sah, menguasai 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya menjelaskan, mereka akan segera menyerahkan salinan keputusan ke DPRD Sumsel untuk pelantikan yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025. KPU Sumsel menyebut Pilkada Sumsel termasuk dalam kategori zero gugatan, sehingga penetapan pasangan terpilih dapat dilakukan tepat waktu bersamaan dengan 20 provinsi lainnya. Besok KPU akan menyerahkan secara resmi salinan keputusan KPU penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Akan kami laksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pukul 10 pagi.
Untuk 17 kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan, hari ini penetapan yang sama dilakukan 8 kabupaten kota. 9 lainnya itu masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mengenakan pakaian serba putih, Herman Deru dan Ci Ujang menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat Sumsel. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat ini agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Program prioritas mereka mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program pemerintah. Satunya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur yang merata di Sumatera Selatan dan pelayanan-pelayanan dasar ditingkatkan kembali, ya, di pendidikan, kesehatan, dan juga tentu akan menunjang secara serius program presiden dan wakil presiden yang makan siang gratis, gizi gratis, makan siang dan gizi gratis. Di bawah pasangan HDCU, perolehan suara diraih pasangan calon nomor urut 2, Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia, dengan 1.082.241 suara atau 25,15%. Pasangan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati, dengan 999.141 suara atau 23,22%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, 9 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan belum menetapkan calon kepala daerah terpilih. Ketua KPU Sumsel mengungkapkan penundaan terjadi karena masih ada gugatan terkait hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah dari 21 provinsi yang menetapkan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 pada Kamis 9 Januari 2025. Di Sumsel juga menetapkan kepala daerah terpilih di 8 kabupaten dan kota. Namun 9 daerah di provinsi ini masih belum bisa melakukan penetapan karena proses penyelesaian gugatan di Mahkamah Konstitusi masih berlangsung. Daerah-daerah tersebut meliputi Palembang, Ogan Ilir, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku, Lahat, Muara Enim, Banyu Asin, dan Ampat Lawang. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, menjelaskan sebagian besar gugatan yang diajukan ke MK berkaitan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Palembang, Ogan Ilir, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku, Lahat, Muara Enim, Banyu Asin. Satu lagi, Ogan Ilir. Selebihnya hari ini juga melakukan penetapan. Nah, saat ini tahapan yang kami lalui untuk 9 kabupaten kota ini adalah pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Kami nggak bisa menyebutkan tanggalnya karena begitu dinyatakan selesai oleh Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan dilakukan penetapan. Kapan selesainya? Yaitu di MK sana. Sementara itu, 8 daerah di Sumsel yang sudah menetapkan kepala daerah terpilih 9 Januari 2025 adalah Pali, Ogan Kombring Ilir, Ogan Kombring Ulu Timur, Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau, dan Prabu Muli. Pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih dari seluruh daerah di Sumsel dijadwalkan pada 9 Februari 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung. Dalam rekaman CCTV, seorang petugas parkir PT ASDP Cabang Bakahuni menjadi korban aksi intimidasi oleh oknum pegawai kantor, Kesha Bandaraan, dan otoritas Pelabuhan Bakahuni. Saat kejadian, korban bernama Kemas Ehsan tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Tak lama, seorang oknum pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil. Keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir.
Dalam situasi tersebut, pelaku secara tiba-tiba mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak mengenai secara fisik, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Merasa terancam, Kemas Ehsan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya dia pengen keluar, saya scan tarifnya, keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari SOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi arogansi yang dilakukan oleh oknum PNS KSOP Bakahuni ini dilakukan secara spontan. Polisi juga menyebut dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya petugas. Dari kejadian ini terungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Si terlapor mengeluarkan airsoft gun dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan satu kali, kemudian menodongkan kepada si petugas satu kali. Saat ini pelaku tengah diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapolres Lampung Selatan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Masyus Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesyah Bandaraan dan Otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSOP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang pelaku pencurian tengah mengintai sebuah rumah di kawasan Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 9, Gunung Terang, Bandar Lampung, Lampung. Merasa situasi aman, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan mengeluarkan sepeda motor. Korban yang saat itu melihat langsung berteriak dan mencoba mengejar hingga pelaku kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi kejadian dan motor yang akan dicuri. Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi saat malam tahun baru. Saat itu diduga pelaku berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran, dan saat dilakukan pengejaran, pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawirawan ini masuk, itu melepaskan tembakan, kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang.
Menurut korban, aksi pencurian ini sudah ketiga kali terjadi di kediamannya. Padahal lingkungan tempat tinggal sudah terpasang beberapa CCTV, namun tidak juga membuat pelaku tindak kejahatan merasa takut. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi, dengan harapan para pelaku pencurian yang meresahkan bisa segera dibekuk dan diberi efek jera. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah mobil pick-up double kabin dengan nomor polisi D8549DK terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kalianda, Lampung Selatan setelah diduga gagal menyalip kendaraan di depannya. Sebelum terguling, mobil pick-up tersebut sempat menabrak sebuah minibus bernomor polisi BE1860AAO yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ini akhirnya hilang kendali dan terbalik di atas saluran irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kecelakaan tersebut sempat menyebabkan lalu lintas terhambat. Isuzu D-Max yang berjalan dari arah Kalianda menuju ke arah Bakau hendak bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kemudian dari arah lawan arah terdapat kendaraan Daihatsu Sigra, karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat menghindar sehingga kendaraan Isuzu D-Max menabrak bagian sebelah kanan kendaraan Daihatsu Sigra yang menyebabkan kerugian material atau kerusakan pada kendaraan. Petugas setempat telah menangani insiden ini untuk mengurai lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari Lampung, dan sejenak kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Masih bersama kami di Kompas Sumbasel, saudara, dan selanjutnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang bocah berusia 11 tahun di Kota Bengkulu yang nekat mencuri sepeda motor milik tetangganya. Bocah yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar ini nekat membobol plafon rumah korban dan membawa kabur sepeda motor serta 1 unit ponsel. Usai mencuri, bocah ini langsung membawa motor tanpa perlengkapan berkendara sama sekali menuju Sumatera Selatan. Namun saat berada di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, bocah ini terjatuh karena cuaca hujan deras membuat hilang kendali. Tak lama ia langsung diamankan oleh petugas karena sesuai dengan ciri-ciri pelaku pencurian sepeda motor di Kota Bengkulu. Mirisnya aksi pencurian tersebut dilakukan lantaran dirinya tak betah tinggal di rumah dan rindu ingin bertemu sang kakek yang tinggal di Kota Palembang. Penyidikan pendalaman yang terjadi oleh perkara pencurian sepeda motor oleh anak kecil ini, ya memang niatnya mencuri. Ya, niatnya memang mencuri. Kita mendalami apakah ada orang lain, ada otak dari kejadian ini selain dari anak kecil, kita masih dalami. Dan ini kita proses sesuai hukum, walaupun nanti ada batasan-batasan perlakuan hukum kepada si anak ini, ya. Polisi kini masih mendalami kemungkinan lain hingga bocah tersebut nekat mencuri sepeda motor. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Salah satunya berada di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Di sepanjang trotoar ini ramai dipadati pedagang durian yang menjajakan buah berduri si Raja Buah. Lokasi ini sendiri jadi langganan para pedagang musiman menjual buah durian lokal hasil perkebunan warga. Aktivitas ini mulai ramai saat siang hingga malam hari. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Buah durian ukuran kecil dijual mulai Rp10.000 per buah, sedangkan buah berukuran besar dijual dari Rp50.000 per buah.
Dalam sehari, pedagang mampu menjual 50 hingga 100 buah durian. Ini baru masuk musimnya, cuma belum puncaknya. Oh gitu. Puncaknya bulan 1. Bulan 1. Ya. Oke. Emang tiap tahun jualan di sini, Bang? Ya, tiap tahun jualan di sini. Oh gitu. Bang, ya. Harga sendiri gimana, Bang? Bervariasi. Mulai dari harga 10.000 sampai 50.000. Itu yang bisa disebutin, Bang, lebih rinci. Yang 10.000 itu yang gimana betul? Ukurannya yang kecil. Kalau yang 50-an itu yang paling besar. Oh, bisa. Pasar durian dadakan ini banyak menarik pembeli baik dari dalam maupun luar kota Bengkulu. Seorang penikmat durian mengaku menyukai buah durian sejak kecil. Bahkan dirinya mampu menghabiskan 1 buah durian berukuran besar seorang diri. Ya seru itu karena musimnya setahun sekali kan, seru. Jadi harus nyicip gitu. Harus nyicip? Iya. Ini sendiri apa rombongan tadi? Rombongan bareng dengan Eko. Dari mana ya? Itu kantornya di sini. Oh, emang suka durian atau gimana? Memang suka durian. Kebetulan orang durian organik. Oke. Gimana rasanya sih? Rasanya manis. Manis, banyak mantap. Ya. Gimana, Bu? Kalau di lidah gimana? Oh, di lidah. Gurih. Bagi Anda penikmat durian harus memperhatikan beberapa hal saat memilih buah durian agar tak kecewa. Di antaranya, pilihlah durian dengan tangkai yang pendek dan tebal. Buah tak berat, duri tak lancip dan pendek, serta mengeluarkan aroma khas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Puluhan sumur tambang minyak ilegal di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ditutup oleh tim gabungan Subdit 4 Tipiter di Ditreskrim Suspolda Jambi bersama Denpom 2 Sriwijaya. Dalam operasi ini, petugas berhasil menutup 20 sumur minyak ilegal yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari yang dipasang garis polisi. Kasubdit Penmas Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, seluruh sumur yang berada di Desa Jebak telah terpasang polis lain. Saat ini polisi mendalami siapa pemilik sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Untuk Direktorat Kriminal Khusus dari Subdit Tipiter berserta tim gabungan Denpom 2 Sriwijaya dan dibantu oleh Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan pemasangan polis lain ya di 20 sumur ilegal di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa nih, Pak? Untuk tindak lanjutnya ya terus akan dilaksanakan penindakan terhadap pelaku-pelaku ilegal yang melaksanakan illegal drilling di wilayah hukum Polda Jambi. Penutupan sumur ilegal ini menjadi peringatan keras dari aparat kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aktivitas ilegal di wilayah hukum Jambi. Sebelumnya, lokasi sumur ilegal ini juga terbakar di Kabupaten Batanghari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan sejenak Kompas Sumbasel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang dalam program Makan Bergizi Gratis memastikan menu dalam program ini setiap harinya bervariasi dan memenuhi kecukupan gizi. Di Palembang, program terus dilanjutkan di 5 sekolah pada tahap awal. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang menegaskan jika menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis di hari pertama Senin 6 Januari 2025 adalah nasi putih, olahan ikan, tempe, tumisan sayur buncis, dan pisang. Kemudian untuk menu hari Senin itu adalah nasi putih, olahan ikan gabus, tempe, pisang, dan tumisan sayur buncis. Iya, bukan. Itu sangat salah. Itu bukan tahu, melainkan itu adalah olahan ikan gabus. Pada hari ketiga program MBG, menu yang disajikan untuk SD Negeri 25 Palembang berupa nasi putih, tumis kacang panjang, telur kuah santan, orek tempe, dan pisang. SPPG memastikan jika menu setiap harinya bervariasi dan tetap memenuhi standar gizi. Ini ada protein hewani dan nabati.
Nah ini porsinya ini sekitar, kalau untuk anak SD itu sekitar 40 gram, ini agak lebih kecil. Nah sedangkan untuk yang SMP ini sekitar 50-60 gram protein hewaninya. Nah kalau lihat dari penampakan seperti ini sudah mencukupi. Nah karena kalau ukuran rumah tangganya ini satu potong sedang. Pada hari ketiga, siswa di SD negeri ini mengkonsumsi makanan bergizi gratis pada jam istirahat. Sama sekali tidak, karena dilaksanakan pada jam istirahat, betul-betul istirahat. Ya, dan satu lagi Bapak perlu diketahui semuanya, di hari ketiga ini, setelah juga hari ketiga, anak-anak itu yang biasanya malas sekolah, jadi alhamdulillah udah sekolah. Malahan tanya bu guru besok menunya apa nih, seperti itu Pak, antusias banget. Sementara untuk susu, program MBG di Palembang, menurut Kepala SPPG Ilir Bar 1 Palembang, sesuai arahan pusat tidak disediakan selain bukan daerah penghasil susu, dan dampak sampah yang akan ditimbulkan dari kemasan susu. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan virus HMPV tidak mematikan, masyarakat tidak perlu khawatir. Berdasarkan data yang ada, pasien yang terjangkit virus ini dapat sembuh 100%. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang belakangan ini menjadi sorotan di Cina karena tingginya kasus, kini telah masuk ke Indonesia dan mulai menjangkiti anak-anak. Kekhawatiran pun muncul mengingat pengalaman masyarakat dengan pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di Groundbreaking Oncology Center Building di RSMA Palembang menyampaikan 3 poin penting. Virus HMPV bukan virus baru dan sudah ada di Indonesia sejak 2001. Virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan COVID-19. Terakhir, peningkatan kasus HMPV di Cina bukan disebabkan virus ini, melainkan hanya virus flu biasa tipe H1N1. Di teman-teman juga mungkin. Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman bilang, Pak, HMPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir? Nggak perlu khawatir, karena imunitas ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID emang benar-benar baru. HMPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena HMPV. Di Cina itu setiap bulan Desember, Januari pasti naik. Berhasil di semua negara. Menkes juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengenai virus ini. Dari data yang ada, 100% pasien yang terjangkit HMPV dinyatakan sembuh. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis yang berjalan selama 3 hari di Palembang, Sumatera Selatan mendapat sambutan positif dari orang tua murid. Banyak di antara mereka mengaku program ini membantu mengurangi biaya bekal makanan anak-anak di sekolah. Program makan bergizi gratis yang memasuki hari ketiga tidak hanya disambut antusias murid, tetapi juga para orang tua di Palembang. Sejak program ini, mereka mengaku dapat mengurangi pengeluaran untuk bekal makanan anak-anak mereka di sekolah. Biasanya, orang tua menyiapkan nasi dengan lauk, namun kini cukup camilan saja. Para orang tua mengakui program pemerintah ini meringankan beban ekonomi mereka karena biaya bekal yang berkurang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak khawatir lagi soal asupan gizi anak yang semakin meningkatkan nafsu makan anak-anak bersama teman-temannya. Ya selama ini bawa terus dari rumah. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan yang bawa jelas. Semenjak dari yang jelas mengurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa Pak ya? Tetap bawa, tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan mengurangi beban biaya lah yang jelas. Harapannya nih Pak? Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Sampai dia tamat ya, termasuk SD, SMP, SMA ya katanya kan sampai situ kan. Wah, tanggapan kita positif, ya positif. Pak, ada kekhawatiran nggak Pak anak Bapak nggak mau makan makanan bergizi ini atau seperti apa Pak? Ya, udah kata kekhawatiran lah kita. Anaknya kan galak makan juga kan. Positif anaknya galak makan yang jelas. Habis katanya kan. Kan biasanya baca harus gimana ya? Nganu keluar musik ya. Kayak gitu. Anaknya maunya makan itu istilahnya. Anak kecil kan susah kan. Cuma sayur sama telur, paling ayam. Itu ya buat karena tidak hindari ya. Uang juga. Kalau yang tipis mau dibuat terus.
tanya coba mana kak, enak bu katanya. Terus kakak makan apa? Makan ayam nasinya. Oh yaudah kayak gitu kan. Tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak ada makan bergizi gratis ini mengurangi menu untuk bekal ya. Para orang tua berharap program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung jangka panjang dan merata sehingga bisa dirasakan semua siswa dan orang tua. Saat ini program ini baru dijalankan di 5 sekolah di Palembang, yaitu TK Panca Bakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 33, dan SMP Negeri 19. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, setelah mengalami kerusakan beberapa waktu lalu, kapal wisata Musi Cruise di Palembang terpaksa berhenti beroperasi sementara. Saat ini kapal sedang dalam proses perbaikan di galangan kapal Bagus Kuning Palembang. Kapal wisata Musi Cruise di Palembang terpaksa berhenti beroperasi sementara setelah mengalami kerusakan beberapa waktu lalu. Kerusakan ini disebabkan baling-baling kapal yang tersangkut tali di Sungai Musi. Saat ini kapal tersebut tengah dalam proses perbaikan dan diharapkan selesai pada akhir pekan ini. Musi Cruise ini ada terkait masalah baling-baling kemarin kena sampah ya, ada tali yang melilit sehingga perlu perbaikan. Makanya waktu pada saat terakhir di hari Jumat itu ada gegar kan, artinya kita masukkan di galangan. Jadi masuk galangan di hari Minggu, insya Allah Jumat ini sudah selesai. Dinas Perhubungan Palembang memastikan tiket promo Musi Cruise tetap berlaku hingga akhir Januari 2025. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Coklat Dubai yang berasal dari Timur Tengah dengan campuran kacang pistachio dan kunafa tengah viral, bahkan hingga di Indonesia. Fenomena ini menginspirasi seorang pelaku usaha kue di Palembang untuk membuat versi coklat ini. Coklat Dubai yang menggunakan bahan-bahan premium impor ini memang memiliki harga yang lebih tinggi. Priyanka yang mengolah coklat ini menggunakan coklat dari Singapura, sementara pistachio dan kunafa langsung diimpor dari Turki. Untuk membuatnya, Priyanka melelehkan butter lalu ditambah kunafa dan sangrai hingga berwarna coklat keemasan. Setelah dingin ditambah pistachio yang sudah di blender. Kemudian coklat putih dilelehkan, dicampur dengan kunafa dan pistachio dalam wadah. Adonan coklat yang sudah dilelehkan dituangkan ke dalam wadah lalu dimasukkan dalam freezer selama 5 menit. Setelah itu ditambahkan isian kunafa dan pistachio, diratakan tutup dengan coklat dan dinginkan lagi selama 10 menit. Coklat siap disajikan. Setiap hari 100. Apa tuh? 100 yang kecil, yang besarnya 10. Itu harganya beda ya? Dijual dengan harga? Dijual dengan harga, kalau yang kecil itu 35.000, untuk yang besarnya 200.000. Sehari berapa banyak yang laku deh? Sehari bisa hampir sold out terus ya, alhamdulillah sold out. Dari luar kota, pengiriman ke luar kota, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, seluruh biasa mereka minta dikirim gitu loh. Dan dikirim kita aman karena aku pakai ice gel di dalamnya. Priyanka bisa memproduksi 100 coklat Dubai ukuran kecil dan 10 coklat ukuran besar dalam sehari. Dan semuanya terjual habis. Coklat Dubainya aku yang kecil, beli 8. Kenapa Mbak suka ini? Soalnya mudah, yang kemasan kecil itu bisa bagi-bagi. Kalau yang besar kan paling kita buat makan sendiri. Sering Mbak beli sini Mbak? Sering Mbak. Harganya gimana Mbak? Harganya kan memang kalau coklat Dubai, kalau sampai ada yang bilang, ini mahal banget, berarti dia nggak tahu. Penjualannya tidak hanya di Palembang, tetapi juga luar kota. Meskipun harganya tergolong mahal, seperti coklat kecil Rp30.000 dan coklat besar Rp200.000, namun antusiasme konsumen tetap tinggi.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke informasi olahraga saudara, KONI Sumatera Selatan siap meluncurkan program unggulan Sriwijaya Gold untuk mendukung atlet potensial dan berprestasi asal Sumsel. Program ini dirancang sebagai pembinaan jangka menengah dan panjang untuk mencetak atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Tahun 2025, KONI Sumatera Selatan meluncurkan program pembinaan atlet jangka menengah dan panjang Sriwijaya Gold. Program ini bertujuan untuk memberikan wadah bagi KONI Sumsel dalam membina atlet berprestasi dan potensial dari Sumatera Selatan. KONI Sumsel telah memantau sejumlah atlet dari ajang PON 2024 dan nantinya para atlet berprestasi terutama yang berhasil meraih medali emas, perak, atau perunggu akan dibina secara intensif dalam program Sriwijaya Gold. KONI juga akan mengutamakan atlet dari cabang olahraga perorangan dalam program ini. Kami untuk sementara programnya kita utamakan atlet-atlet yang perorangan ya. Dari 4 cabur yang nanti akan dipertandingkan di NTB dan NTT, kita potensi daripada Sumatera Selatan itu di 20 cabur. Nah ini komposisi dari atletnya yang ada yang atlet-atlet yang memperoleh medali kemarin emas, perak, dan perunggu. Kemudian atlet-atlet yang mendapatkan medali emas, perak di kejuaraan antara PPLP, Kejurnas, ini bagian dari yang mengisi nanti Sriwijaya Gold ini. Program Sriwijaya Gold juga menjadi bagian dari persiapan KONI Sumsel untuk menghadapi PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbasel. Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, pemutusan kontrak Sintayong, mantan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, menarik perhatian banyak pihak, terutama kalangan sepak bola tanah air. Hendry Susilo, pelatih Sriwijaya FC yang juga mantan pelatih tim nasional Indonesia U17, menanggapi keputusan tersebut sudah menjadi bagian dari dinamika dunia persepak bolaan. Keputusan PSSI yang memutus kontrak Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia, menjadi sorotan publik, termasuk pelatih Sriwijaya FC Hendry Susilo. Hendry yang juga mantan pelatih timnas Indonesia U17 mengatakan pergantian pelatih adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Menurut Hendry, PSSI sudah mempertimbangkan keputusan ini dengan matang. Namun, ia secara pribadi menyayangkan keputusan tersebut, mengingat Sintayong dinilai telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia persepak bolaan Indonesia. Mungkin dengan perubahan baru, pelatih-pelatih baru itu membawa ke prestasi yang lebih baru lagi. Ya, saya pikir kalau kita harapan seperti itu ya mereka harus bisalah lebih dari apa yang dibikin Sintayong. Hendry berharap Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong dapat membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, Kompas Sumbasel masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilas laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Betul itu. Kau tidak kena hukum, kau kuasa hukum. Kamu tuh bisa tak bikin. Proses pengukuran ulang tanah sengketa seluas 6,1 hektar di Jalan Pertahanan, Kelurahan 16 Ulu, Palembang, Kamis 9 Januari 2025 diwarnai adu mulut antara penggugat dan kuasa hukum tergugat. Warga menghadang petugas dengan memasang spanduk dan pagar portal di lokasi. Kuasa hukum penggugat mengatakan tanah tersebut adalah milik sah klien mereka, dibuktikan dengan sertifikat hak milik dan kemenangan di tingkat kasasi.
Nah, sekarang bagaimana? Sudah diukur sidang lapangan tanahnya di situ. BPN ngukur. Kalian tidak ada komen. Waktu ada pengukuran di lapangan, polisi hadir, BPN hadir, jaksa, hakim hadir. Kalian tidak komentar karena merasa kalian menang. Ternyata kalian kalah. Nah, setelah kalian kalah, alibi kalian balik lagi yang lain. Letak mana di mana? Salah letak. Itulah hari-hari. Namun kuasa hukum tergugat membantah klaim tersebut. Ia menyebut penggugat salah menggugat objek tanah karena SHM yang dimiliki penggugat berada di Kelurahan 8 Ulu, sementara tanah yang disengketakan berada di Kelurahan 16 Ulu. Sebagian tanah ini sudah menjadi hak milik warga yang membelinya dari tergugat secara sah. Tadi udah diminta sertifikat. Ini disuruh tunjukin. Masih nama Mansur sertifikat itu. Berarti kan lucu. Masa Mansur ada di 8 Ulu, masa ada Mansur pecahannya di 16 Ulu. Oh, artinya sertifikat tadi terletak wilayahnya di 8 Ulu. Betul. Berarti salah wilayah nih, Bu. Jadi BPN itu melakukan pemecahan kekeliruan, ditaruhlah di wilayah 16 Ulu. Akibat ketegangan ini, pengukuran ulang yang seharusnya dilakukan BPN Palembang akhirnya ditunda. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasangan Herman Deru dan Ci Ujang resmi ditetapkan KPU Sumatera Selatan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Pilkada 2024. Pasangan calon nomor urut 1 ini unggul dengan perolehan 2.220.437 suara atau 51,62% dari total suara sah, menguasai 15 dari 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya menjelaskan, mereka akan segera menyerahkan salinan keputusan ke DPRD Sumsel untuk pelantikan yang dijadwalkan pada 7 Februari 2025. KPU Sumsel menyebut Pilkada Sumsel termasuk dalam kategori zero gugatan, sehingga penetapan pasangan terpilih dapat dilakukan tepat waktu bersamaan dengan 20 provinsi lainnya. Besok KPU akan menyerahkan secara resmi salinan keputusan KPU penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Akan kami laksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pukul 10 pagi. Untuk 17 kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan, hari ini penetapan yang sama dilakukan 8 kabupaten kota. 9 lainnya itu masih berperkara di Mahkamah Konstitusi. Mengenakan pakaian serba putih, Herman Deru dan Ci Ujang menyampaikan rasa syukur atas dukungan masyarakat Sumsel. Mereka akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat ini agar bisa langsung bekerja setelah pelantikan. Program prioritas mereka mencakup pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung penuh pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai program pemerintah. Satunya adalah meneruskan pembangunan infrastruktur yang merata di Sumatera Selatan dan pelayanan dasar ditingkatkan kembali, ya, di pendidikan, kesehatan, dan juga tentu akan menunjang secara serius program presiden dan wakil presiden yang makan siang gratis, gizi gratis, makan siang bergizi gratis. Di bawah pasangan HDCU, perolehan suara diraih pasangan calon nomor urut 2, Edi Santana Putra dan Rizky Aprilia, dengan 1.082.241 suara atau 25,15%. Pasangan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati, dengan 999.141 suara atau 23,22%. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Membahasil hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Robiansa pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.